Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Kartika Rahmadana di program Ngobrol Santuy. Ngobrol sederhana tapi bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 5 dan narasumber kita yaitu Melanie Divani. Karena kebetulan malam tadi itu ada jaringan, jadi kita belajar mengenai puisinya siang hari ini. Oke guys, aku bakal ngundang Melanie dulu ya. Hai Mei, Mei-nya udah join. Kita tinggal nunggu Mei gabung. Udah ngeliat live kita. Hello. Hai Katika. Sekarang aman, Mei, jaringannya? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Semoga aman. Bismillah. Karena guys, kita kebetulan malam tadi tuh udah coba buat ngobrol santuy 5, tapi jaringannya emang lagi terkendala. Jadi sekarang kita mau belajar bareng-bareng Mei di siang hari ini. Oke nih Mei, kita langsung masuk aja ya. Kakak jelasin dulu. Kok jelasin? Kakak sampaikan dulu biodata Mei secara singkat. Narasumber kita adalah Melanie Divani. Dia merupakan mahasiswi dari manajemen logistik Politeknik APP Jakarta dan angkatan tahun 2020, guys. Nah, Melanie ini merupakan pemenang juara satu dari lomba puitis Al-Quran Yemei yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah, guys, karena kita mau belajar tentang puisi, sekarang aku mau nanya-nanya sedikit sama Mei. Mei, suka puisi sendiri itu sejak kapan sih, Mei? Kalau aku bicara tentang mulai kapan aku suka sama puisi, itu sebenarnya awal kali aku kenal sama puisi itu kelas 2 SMP. Waktu itu ada event gitu. eh, Pak Presiden SBY itu kan sowan ke Pacitan, kan aku orang Pacitan. Nah, di sini beliau itu salah satu dari pemkap Pacitan ngasih rondonya ada lomba baca puisi. Waktu itu aku sama sekali belum kenal puisi dan aku mikirnya puisi ada sesuatu yang bisa dibilang tanda kutip lebay ya kak untuk saat itu, karena aku sama sekali belum mengenal puisi. Kan puisi, aku taunya puisi itu kayak mendayu-dayu, segala hal yang dibacakan dengan mendayu-dayu, jadi aku ngiranya itu ada sesuatu hal yang tanda kutip tadi lebay seperti itu. Nah, aku mulai kenal kelas 2 itu karena lomba tadi, mulai karena kelas 2 SMP itu kak. Wah, berarti Mei udah suka puisi itu udah lumayan, guys. Udah lumayan lama juga. Dari sastrawan juga. Sebenarnya kita malam tadi tuh udah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan sama Mei. Mungkin sekarang kita bakalan tanya balik lagi karena yang kebetulan karena malam tadi tiba-tiba jaringan di antara kita berdua jadi nggak ke-record gitu ya Mei. Tapi tenang aja, kita bakal ada sesi Mei ngebacain puisi dan kita belajar lagi mengenai pernapasan dan lain sebagainya. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman gak nonton live ini sampai akhir. Oke Mei, kakak mau nanya nih, buat di acara Kemenperin kemarin, gimana sih perasaan Mei? Apalagi kan Mei menang nih juara satu, sedangkan itu sebenarnya dibuka untuk seluruh mahasiswa Kemenperin se-Indonesia loh. Oke, uh, sebenarnya gini, itu kan aku untuk uh, puisi itu, Mbak Puisi itu kan aku pertama kali tahunya dari poster yang bisa dari lembaga dakwah kampus kan. Nah, mulai dari itu kan aku iseng, kita iseng dulu. Sebenarnya aku nggak berekspektasi buat menang untuk waktu itu, karena aku coba mikirnya iseng-iseng coba berhadiah, iseng-iseng berhadiah aja. Siapa tahu pas kita coba sambil nambah pengalaman juga sih, waktu itu aku mikirnya. Buat perasaan sendiri sebenarnya waktu itu aku coba ini aja sih kak, yang penting berani buat mencoba dulu. uh, Buat nanti menang atau enggaknya itu sebenarnya belakangan aja gitu, yang penting berani. Nah guys, jadi coba dulu yang penting itu adalah berani dan sebenarnya pedein aja gitu kan. Kita juga nggak tahu bakalan hasilnya gimana. Nah Mei, um, nah, ini kan Mei itu suka banget ya sama puisi, terus juga punya prestasi di bidang puisi sendiri. Nah, Mei mau nggak sih ngajarin kita buat membaca puisi? Kira-kira Mei mau bacain puisi judulnya apa nih Mei? Ini aku ambil puisinya yang menurut aku pendek ya kak, soalnya aku juga sering banget baca puisi ini. Aku bawain puisinya Khairil Anwar, pasti teman-teman juga tahu ya di sini puisi Khairil Anwar, judulnya Aku. Puisi ini termasuk salah satu dari karya beliau yang sangat terkenal sampai sekarang.
Dan ini termasuk puisi buat tanda kutip mengkritik pemerintah waktu itu, gitu Kak. Jadi Wah, mungkin aku bisa bawain ini, dan teman-teman oke. di rumah juga bisa belajar bareng-bareng. Oke. Dimulai aja ya Mei. Aku udah penasaran banget buat dengerin suara Mei. Oke, tapi maaf kalau agak batuk. Oke, jadi aku bakal bawain puisi aku, karya Chairil Anwar. Puisi ini rilis pada tahun 1943, dan beliau, Chairil Anwar, adalah salah satu maestro puisi pada angkatan 45. Jadi aku akan bawain ini. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih, perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kurang lebih gitu Kak, buat puisinya. Wow, banget tepuk tangan nih buat Mei. Oh, itu emang ini ya Mei. Karena kebetulan semalam itu Mei juga udah baca puisi dah. Tapi sebenarnya aku belum terlalu jelas banget bagian ini Mei. Mei yang jelasin antara suara yang ketekan sama suara yang mendayu itu loh Mei. Nah, Ya, itu Mei ngasih penjelasan dong mengenai pernapasan kayak gitu. Kebetulan juga mau belajar nih. oke. Coba. Jadi di puisi itu kan kita ada suara, kita ada karakter suara suara yang tinggi. Biasanya buat suara-suara perempuan, dia menggunakan uh, suara. Tapi kalau di puisi kita lebih condong ke yang mendayu-dayu sih Kak. Kalau untuk perempuan, tapi beberapa perempuan juga bisa mengkombinasikan keduanya. Tapi untuk aku sendiri, karakter suara vokal aku lebih dominan pada suara yang berat. Aku lebih fokus menggunakan pernafasan perut. Karena ibaratnya kalau kita menggunakan pernafasan perut, itu suara yang kita keluarkan kan lebih, ibaratnya lebih lepas gitu. Dan karakteristik suara aku lebih berat, sehingga aku lebih cocok untuk puisi-puisi yang tanda kutip lebih ke arah yang seperti sebuah perjuangan, puisi-puisi perjuangan yang lebih keras buat pembawaannya, seperti itu Kak. Oh iya. Buat teman-teman yang kemarin aku buat snap di Instagram juga, itu kan ada aku nge-repost ya Mei, yang di IGTV Mei, itu kan di snap Instagram sama WA. Nah di snap WA itu ada dosen kita yang komen loh Mei, namanya Bu Titin, guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia di APP. Dia benar-benar salut banget sama suara Mei, katanya kembangin ya gitu, titip salam Mei. Terus kalau misalkan mau berkarya juga bisa hubungi dia, please. Jadi tinggal Mei lebih semangat lagi buat aktualisasi diri, terus lebih improve dan lebih pede lagi sih teman-teman. Keren banget guys. Nah, kita belajar tadi kan dari penapasan udah, terus tahu Mei itu suka puisi sejak SMP.
Terus untuk sebelum di APP sendiri yang juara satu itu, sebelumnya Mei udah eh, ikut event-event ke penulisan puisi atau baca puisi lainnya nggak sih Mei selama SMA, SMP gitu? Iya. Jadi kan aku awal kenal sama puisi, sebenarnya kita bicaranya nggak kenal sama puisi ya. Aku kenal sama sastra. Sastra kan ada banyak, ada cerpen, ada prosa dan lain sebagainya. Aku mulai kenal sama sastra itu kan kelas 2 SMP. Di situ aku langsung join, gabung sama komunitas sastra di Pacitan. Dan di situ kita pembinanya itu maestro yang benar-benar wah, ibaratnya itu kalau di sastra orang-orang ini pasti tahu sama beliau. Nah, beliau itu namanya Pak Indro. Beliau adalah orang Pacitan dan sekarang sedang membina segala segala event-event besar sih Kak buat puisi dan buat sastra untuk Pacitan sendiri. Dan buat event sendiri aku dari SMP sih sebenarnya gini. Untuk SMP itu aku lebih dominan ikut perlombaan ya, ikut perlombaan untuk tingkat sekolah sama tingkat daerah dari kabupaten. Ya untuk itu karena aku juga minim banget informasi waktu SMP ya. Dan waktu SMA itu aku juga ikut lomba-lomba baik sekolah baik sampai ke itu, tapi buat puisinya itu aku join FLSM tapi masih babak penyisihan gitu karena ada teman yang lebih unggul dari aku waktu itu. Sebenarnya seperti itu. Tapi untuk sekarang, kalau untuk kuliah sekarang, aku lebih dominan ke event-event online karena itu udah tingkatnya nasional, juga lebih ini sih kak, lebih menantang aja sih gitu buat sekarang. Tapi kalau untuk dulu aku nggak puisi aja, jadi aku nyoba buat lomba buat penyiar radio Jawa Timur, event Jawa Timuran itu. Kemudian ada pembawa berita juga, aku ikut. Pokoknya segala hal yang kaitannya sama kata-kata ya, untuk seni dalam kata-kata itu aku ikut. Tapi untuk sekarang lagi nyoba buat podcast juga gitu. Wow, perjalanan yang panjang sebelum memetik suatu buah yang benar-benar manis gitu kali ya. Guys, jadi semuanya itu nggak bisa tiba-tiba instan ya Mei. Kita nggak bisa tiba-tiba pintar banget baca puisi, tiba-tiba ikut pertama kali langsung menang gitu. Semua orang tuh pasti punya proses dan Mei pun juga berarti udah bertahun-tahun buat belajar puisi ini. Nah, buat buat ini deh menabung diksi atau merangkai diksinya sendiri itu kan diksi lumayan sulit ya Mi karena jujur kalau aku ditanya diksi aku gimana aku ngerasa kayak diksi aku tuh masih minim banget. Mi punya tips nggak sih buat aku gimana caranya memilih diksi yang benar terus yang kadang-kadang kita karena ingin estetik ingin kayak wow gitu tiba-tiba pakai diksi sebenarnya kita nggak ngerti diksinya apa jadi nggak nyambung Mei. Menurut Mei gimana sih caranya? Oke, kalau kita bicara masalah diksi ya teman-teman semuanya, kan di sini kita bedah kata diksi. Diksi itu jadi bagaimana sih kita buat menentukan kata yang sesuai dengan puisi kita. Jadi kita pandai-pandai dalam meramu kata yang digunakan. Kita nggak boleh asal. Kita misalkan kita milih diksinya, kita harus tahu maknanya dan proporsinya itu apakah sesuai jika diletakkan pada satu kalimat tersebut ya kak ya. Jadi untuk diksi sendiri kita bisa ada banyak sih. Kita kalau aku sendiri itu lebih ke baca karena aku dari dulu harus tiap hari itu dalam komunitas komunitas sastra itu tiap hari kita harus menulis, baik itu menulis puisi, menulis cerpen ataupun quotes. Pokoknya tiap hari kita harus disuruh menulis intinya untuk memperbanyak diksi kita juga, untuk memperbanyak supaya kita kalau kita menulis kita nggak perlu mikir untuk seterusnya kita bakalan menulis apa karena kita udah ibaratnya udah sering buat nulis itu kan kak ya. Tapi untuk diksi sendiri aku lebih dominan untuk membaca karya-karya orang lain. Dari situ kan aku bisa buat perbandingan juga dan buat gambaran buat aku orang lain itu menggunakan diksi seperti ini ya. Dia bisa mengkreasikan dalam suatu puisi tersebut seperti ini. Kemudian aku coba buat merangkai dari aku sendiri. Sebenarnya kan yang penting yang utama kamu nulis dulu aja, kamu nulis puisi terlebih dahulu, nggak usah mikirin tentang diksi itu sebenarnya nanti aja pas kamu sudah selesai nulis puisi juga nggak apa-apa. Karena kalau kamu nungguin kamu bisa nulis diksinya, nyusun diksinya, kamu nggak bakal selesai buat nulis puisi gitu kak sebenarnya. Kalau buat aku sih gitu. Iya sih, Mei. Kita itu nulis dulu apa yang ada di kepala kita dan apa yang kita rasain. Karena kadang-kadang buat mumpung lagi ada ide, itu tuh benar-benar harus dituangin ke
sih. Di cerpen pun aku kayak Iya, gitu. Karena kalau misalkan kita udah nunggu bener-bener fase yang kayak banget segala macam, itu jadinya written block. Jadi kayak kita iya, bingung benar. sendiri mau ada di kepala tapi nggak bisa diungkapin gitu kan. Nah, Mei tadi kan bilang komunitas. Emang Mei sendiri itu gabung di komunitas apa sih, Mei? Eh, kalau kalau dulu itu namanya Pelangi Sastra. Jadi itu kayak ya komunitas sastra di Pacitan, tapi kita fokusnya lebih ke puisi karena basicnya Bapak itu dia lebih menekankan untuk ziarah puisi. Jadi kita harus bagaimana cara kita untuk melestarikan puisi buat anak-anak Pacitan sendiri gitu. Karena pada zamannya itu eh, puisi itu kayak kalah dengan lainnya kayak musik dan lain sebagainya kan dia lebih unggul daripada karya sastra tersebut. Makanya aku join di komunitas itu. Tapi keren dong, berarti komunitasnya bener-bener kayak menjadi wadah kamu dan itu tuh komunitasnya gratis atau enggak, Mei? Itu gratis. Oh, berarti benar-benar ini ya loyalitas banget pembinanya. Apalagi dia benar-benar wira apa tuh kayak benar-benar sastrawan banget gitu ngajarin Iya kalian. benar. Itu Mei gabung komunitasnya selama berapa tahun, Mei? Aku ambilnya itu kan dari kelas 2 sama kelas 3 waktu SMP. Soalnya SMA itu aku fokus ke yang lainnya gitu kak. Jadi aku ada 2 tahun buat gabung di komunitas itu. Tapi secara keseluruhan aku lebih belajar otodidak sih sebenarnya. Aku gabung komunitas sastra itu buat apa? Buat yang penting kita itu bisa ini saling tukar pikiran gitu. Fungsinya aku gabung di komunitas itu. Bener banget guys. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini juga, nah, buat sebenarnya kalau misalnya kita udah punya bakat, kita udah tahu potensi kita. Sebenarnya kita tuh harus yang pertama itu Mei pastinya harus mencintai diri kita dulu nih. Kita kenalin diri kita gitu. Jangan sampai kita lebih mengenali orang lain, lebih pandai menilai orang lain ketimbang kita menilai diri kita sendiri. Jadi lebih mencintai diri kita sebenarnya kita itu sukanya apa. Setelah kita tahu nih potensi kita, carilah komunitas yang sebenarnya bisa mengembangkan potensi-potensi kita karena secara tidak langsung ada networking, ada relasi yang terbangun gitu. Kemudian juga jadi banyak ilmu-ilmu juga ya Mei dari sastrawan dari Pacitan sendiri. Nah, oke nih. Buat selama ini kan kita tadi udah ngomongin diksi, ngomongin juga cara ngerangkai kata sendiri. Nah, untuk membuat puisi sendiri, Mei, biasanya dalam satu puisi atau dalam satu karya itu biasanya Mei bisa sampai berapa bait nih atau tergantung mood aja atau tapi biasanya kalau misalkan untuk lomba ya aku sering lihat tuh sebenarnya puisi itu nggak pendek tau kebanyakan panjang gitu dan buat prosesnya sendiri itu Mei berapa lama Mei? Oke, kalau seberapa panjang itu sebenarnya tergantung juga sih. Karena kalau kita ikut event, kita ikut lomba kan biasanya kita dibatasin ada berapa lembar kan ya kak. Makanya makanya kita paling enggak ya kita uh, bisa buat menulis itu nyusunnya. Tapi biasanya aku lebih ke ini sih. 1 lembar, 2 lembar bisa. Tergantung. Tapi ini untuk puisi puisi dengan ibaratnya bait terpanjang itu mungkin aku bisa puisi ini loh musibah selama 2021 dari Januari sampai sekarang mungkin aku masih menulis buat itu dan mungkin itu akan selesai juga pada akhir tahun untuk itu bakal jadi puisi terpanjang nih kayaknya nggak ya bisa dibilang gitu. Guys jadi buat nulis puisinya juga kayak gitu. Nah Mei ini nih berkaitan lagi nih karena kita tadi kan udah jelasin juga, Mei tadi ngejelasin berkaitan dengan pembuatan puisi sendiri. Nah, untuk kita sekarang flashback ke agenda Mei atau acara Mei di Kementerian Perindustrian yang juara satu itu. Nah, Mei bisa ceritain gak sih pengalaman Mei buat lomba itu supaya nanti teman-teman yang bakalan ikut nih tahun depan misalkan ada acara lagi, bisa mempersiapkan nih apa-apa aja yang harus disiapin mulai dari sekarang, apa yang harus dilatih dari sekarang gitu loh, Mei. Iya. Oke, okay. Karena buat event kemarin kan puisinya itu kan dia mengambil temanya kan Islam ya, menggunakan tema Islam. Dan itu kita kan dikasih temanya puitisasi Al-Quran, berarti kita harus menerjemahkan dalam artian kita harus meramu dari apa yang ada di Al-Quran tersebut. Di situ kan kita disediain ada banyak nih temanya, ada 6 tema. Aku ambil Al-Alaq ayat 1 sampai 5, penciptaan manusia dari sumber darah. Di situ aku mulai buat melihat kandungannya apa, kemudian di situ uh, isinya itu apa. Kemudian setelah itu aku coba buat
belajar lagi maknanya apa supaya nanti aku nggak jadi salah gitu loh buat menerjemahin puisi itu. Kalau udah itu tinggal kalian coba nulis aja. Kalau kalian nulis puisi itu usahain selesai dalam waktu itu. Atau enggak kalian jangan sampai buat menunda. Kalau kalau kalian nulis puisi itu lebih baik selesaiin atau kalian harus mengulang lagi. Itu kalau untuk puisi sendiri ya. Tapi buat teman-teman semua yang nanti bakalan ikut event-event atau lomba itu, yang penting kalian itu jauh-jauh hari kalian udah belajar sih sebenarnya. Kalian lebih ini sih, lebih sering buat baca aja sih sebenarnya, baca-baca puisi orang lain. Nanti kalian bakal di kepala kalian itu bakalan ada mindset buat nyusunnya tuh nggak bikin puisi nggak susah itu kok. Seperti yang penting itu kalian rajin-rajin aja buat baca gitu. Yang penting persiapin mata-mata, jangan mepet sama deadline karena nanti buat puisi biasanya kan kalau event-event gitu ada perubahan ya biasanya. Tapi kalau misal puisi kan untuk kemarin kan itu kan yang pertama kan ada 2 seleksi ya kak. Yang pertama itu kan kita harus record dulu. Nah record dulu kan berarti kalian harus mempersiapkan untuk nulis puisinya misal 1 hari. Untuk itu kalian harus mencoba menyesuaikan diksi, kemudian kalian belajar intonasi, belajar ekspresi kalian, bagaimana untuk menyesuaikan dengan gestur tubuh kalian juga. Setelah itu kalian harus memahami maknanya. Makanya itu dalam dalam menyusun puisi, membacakan puisi kalian harus pasang target ya. Kalau kalian nggak pasang target nanti mungkin kemungkinan kalian ya bisa bawain puisi tapi mungkin itu nggak akan sampai pada audiensnya, kalian nggak bakal bisa maksimal jadi gitu. Nah, ini aku jadi penasaran deh. Masang targetnya ini yang kayak gimana, Mei? Maksudnya, kamu kan setiap baca puisi, itu kadang-kadang Ya. bikin orang pusing dengan suara-suara kamu. Nah, itu sebenarnya cara kamu menghayati setiap pembacaan puisi kamu itu gimana, Mei? Karena terkadang orang tuh kayak bagusnya aja gitu loh. Yang penting suara aku Ya. bagus gitu, tapi nggak feel-nya itu nggak ada yang bikin merinding banget gitu loh. Menurut kamu sendiri, cara membangun kayak gitu gimana, Mei? Oke, buat kamu ngerasa ini, kamu dapetin feelingnya, itu kamu yang penting kamu harus tahu maknanya. Kamu tahu makna yang bakal kamu sampaikan. Jadi kamu baca puisi itu kamu bedah dulu maknanya. Jadi setelah kamu tahu maknanya kan, nanti kamu bakal ketemu feelnya kan. Nanti kamu bakal bisa untuk membacakan puisi itu biar sampai kepada audiens itu. Tapi kalau kamu baca, cuma sekedar baca, orang-orang tuh jangan anggap baca puisi, bikin puisi itu mudah, enggak. Bahkan penyair-penyair zaman dulu ya kak ya, kalau kita bermain yang namanya majas sama kita bermain namanya diksi, penyair-penyair zaman dulu itu bisa menghabiskan waktu sampai berhari-hari, sampai bertahun-tahun, bahkan bertahun-tahun juga bahkan bisa. Soalnya apa? Karena di sini diksi itu adalah sesuatu yang sakral. Di sini ada yang namanya kepadatan. Jadi kalau teman-teman semua, ini alangkah baiknya menulis puisi itu padat dan setiap katanya itu dapat tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Itu yang membedakan puisi dengan karya sastra lainnya. Jadi ada kesakralan di kepadatan puisi tersebut gitu kak. Bener banget guys. Jadi itu tadi Mei udah jelasin beberapa tips supaya teman-temannya mau join uh, lomba yang sama-sama Mei untuk tahun depan itu bisa lebih baik lagi buat dievaluasi. Nah Mei, aku jadi penasaran banget ini. Kalau misalkan cerpen, aku biasanya akan menggunakan bahasa yang mendayu-dayu karena emang cerpen Ya. dia lebih ke ini kan, benar-benar kegambar secara apa ya suasananya, dia memegang pintu, berlari segala macam itu kan benar-benar harus diungkapkan kalau di cerpen. Nah, kalau misalkan di puisi, kadang-kadang aku bingung tuh di puisi tuh nggak ada kata hubung. Kadang aku mikir kayak, kenapa ya di puisi tuh kadang-kadang nggak perlu kata hubung, tapi dia seakan-akan dia tuh nyambung gitu. Jadi emang emang di puisi itu kata hubung lebih baik tidak digunakan atau gimana sih Mei? Aku benar-benar penasaran banget. Iya, sebenarnya gini, karena puisi tadi harus mempertanggungjawabkan sesuatu hal, kata-kata tersebut harus padat ya kak ya. Kita nggak perlu mencantumkan di situ kata hubung karena apa? Kita bisa membangun itu sendiri gitu loh. Ibaratnya kita ambil contohnya, bentar, ada puisinya W.S. Rendra, judulnya Sajak Bulan Mei 1998. Di situ kita nggak perlu pakai kata hubung. Misalnya gini, ada sebuah bait seperti ini. Apabila pemerintah sudah menjarah daulat rakyat, apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa, apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan, maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa, lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya.
Jadi dalam ibaratnya dalam bait tersebut kan kita nggak perlu kata hubung, tapi kita harus pandai-pandai sebenarnya dalam memainkan intonasi. Maka kita nggak perlu sebenarnya nggak perlu sih kata hubung di dalam sebuah puisi karena kita apa? Kita harus pandai untuk memainkan intonasi tersebut. Kalau misalkan tadi kita bacanya flat ya, misal apabila pemerintah sudah menjara daulat rakyat, kemudian sebenarnya itu kan koma, ada koma di situ. Tapi kita coba memainkan intonasinya dari mulai rendah, rendah sampai tinggi, kemudian kita coba direndahkan lagi, sebenarnya seperti itu Kak. Kalau untuk puisi, kita nggak perlu tanda hubung sebenarnya. Kita harus pandai untuk memainkan intonasi, itu poinnya. Ya bener banget sih, intonasi itu benar-benar harus membangun, bukan hanya di apalagi untuk di puisi ya. Puisi kan emang benar-benar harus puitis. Sedangkan di presentasi dan lain sebagainya, intonasi itu benar-benar paling penting juga buat, dari intonasi itu kita juga bisa ngelihat kepedean orang sih. Tingkat Ya, kepercayaan benar diri Kak. orang, tingkat pemahaman orang juga dari intonasi juga bisa banget. Nah, di sini sendiri Mei, kakak mau tanya lagi nih berkaitan dengan pas waktu Mei seleksi sendiri, oke deh, pas Ya. waktu lomba nih, kan itu dapat juara satu ya Mei. Perasaan orang tua sendiri gimana sih Mei? Setelah itu, aku Oke. bener-bener yang pas waktu Mei pengumuman itu Mei kayak gitu, kayak langsung, makanya kakak langsung share kan ke grup. Mei juara satu nih gitu. Bener-bener kaget gak sih? Apalagi buat itu tuh skala nasional sih. Iya, jadi buat pencapaian kemarin itu termasuk dalam pencapaian paling terbesar sih ya Kak buat aku, dan karena aku juga ini masih dalam ibaratnya mahasiswa baru yang mencoba untuk menorehkan prestasi, jadi itu bisa bisa buat kebanggaan sendiri buat aku, tapi buat orang tua aku juga begitu. Sebenarnya aku Kak, orang tua aku tuh nggak tahu kalau aku ikut event apapun, lomba-lomba apapun. Orang tua aku tuh kayak ibaratnya gini, selama anaknya melakukan sesuatu yang baik ya mereka tetap dukung aja kok, nggak bahkan orang tua aku itu pas tahunnya itu pas ini deh, bukan pas pengumuman, pokoknya beberapa hari setelah pengumuman aku baru cerita bahwa aku menang ini gitu, tapi ya udah mereka ya senang aja sih karena itu, ya kayak nggak percaya aja sebenarnya, nggak, bukan nggak percaya juga sih, ya nggak nyangka sebenarnya kan sebelum-sebelumnya nggak pernah sampai ke tingkat nasional gitu sih. Mei, bener-bener guys, kalau misalnya kalian ngeliat TikTok Mei, Mei TikToknya apa Mei? Nggak, ini TikTok tuh iseng doang baru bikin, uh, itu Tapi TikToknya kalau misalkan itu. kalian nonton TikTok Mei, Mhm. mungkin ntar aku bakal sharing juga. Eh, itu tuh benar-benar ya, bukan cuman puisi. Jadi dia itu suaranya itu kayak presenter, presenter pembawa acara gitu. Atau Mei ada Mhm. naskahnya sekarang Mei? Ada nggak Mei naskahnya? Atau bisa Nggak improve? ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada Jadi itu. kalau misalkan Mei itu baca guys, buat berita itu benar-benar kayak liputan 6 banget, dan kayak suara-suara orang-orang di pesawat gitu. Jadi aku benar-benar kayak, wow ini anak luar biasa suaranya. Mei ada ketertarikan gak sih buat kerja di bidang gitu? Sebenarnya gini, sebelum aku ke Politeknik APP Jakarta itu aku pernah ini sih pengen ambil di broadcasting multimedia gitu kan ya. Tapi ya udah karena takdirnya di sini, aku coba jalan di sini. Sebenarnya gini, kalau untuk itu kan bisa aku jadiin sebagai hobi juga sih Kak. Sebagai hobi, tapi ibaratnya ditelatenin gitu. Kita harus rajin aja, kita nggak perlu ibaratnya nggak perlu sekolah itu nggak apa-apa. Yang penting kamu belajar otodidak sendiri, kamu coba uh, buktiin bahwa kamu tuh bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana yang notabene dia lebih ibaratnya satu langkah di depan kamu gitu. Kalau aku sih gitu Kak. Uh, yang penting gitu, kalau aku tuh kan gini, aku kan suka banget sama hal baru. Pokoknya kita coba aja hal baru mah, coba aja gitu kan ya. Untuk itu sebenarnya buat pembawa berita, penyiar radio itu kan sebenarnya semua itu karena ya aku pertama kali coba langsung misalnya ada event, aku nggak, sebenarnya langsung langsung coba aja bikin naskah, langsung kita coba praktekin, ya udah kita coba aja seperti itu sih Kak sebenarnya. Yang penting tuh selama gini loh, kamu itu kalau kamu nggak coba buat mencari apa yang ada pada diri kamu ya kapan lagi gitu loh misalnya, ya kan ya. Bener banget. Kamu nggak perlu mikirin orang-orang kayak ih ini anak gimana, kayak gimana sih kayak caper atau lain sebagainya, nggak usah pikirin mereka, yang penting kamu tetap maju terus, kamu semangat gitu aja sebenarnya. Wah, aku suka banget mindset kamu. Tepuk tangan yang luar biasa sama pola pikir. Karena aku benar-benar setuju. Karena kita nggak perlu jadi orang yang benar-benar hebat banget buat
bisa ungkapin diri kita yang sebenarnya, buat bisa aktualisasi diri kita. Dan percaya deh kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan kita itu kelebihan masing-masing. Tinggal diri kita aja nih mau kenalin kita tuh ada nggak sih potensinya, apa sih yang kita ada, yang kita punyain gitu kan. Oke. Buat apa lagi ya, aku lagi baca pertanyaan-pertanyaan yang semalam kita buat, sebenarnya aku buat dan aku juga ada share juga kemarin. Sebenarnya gini Kak, eh, gini ya, kita itu sebenarnya gini, kalau misal puisi sendiri ya Kak ya, aku bisa bilang puisi itu tadi kan senjata kata-kata ya Kak ya. Aku bisa bilang puisi sebagai senjata kata-kata karena apa? Kalau kita ambil representasi dari beberapa waktu yang lalu pada masa Orde Baru, sastrawan-sastrawan itu dia menggunakan kata-katanya untuk mengkritik pemerintah dan bahkan uh, beberapa sastrawan kita itu dinyatakan hilang ya kan ya. Begitu ibaratnya itu begitu tanda kutipnya begitu liarnya sebuah kata-kata dan aku berani bilang puisi itu adalah ibaratnya cara kami untuk ibaratnya mengkritik pemerintah dengan cara kami karena kami tidak bisa berorasi seperti orang-orang karena kami belum mampu untuk uh, melakukan suatu upaya yang kami hanya bisa menulis dengan kata-kata seperti itu Kak. Nah, banget sih, berarti Mei juga menganggap bahwa puisi ini merupakan suatu wadah untuk mengapresiasikan, mengkritik pemerintah juga ya Mei. Nah, buat penyair sendiri Mei, penyair sendiri Mei paling ke Mei semalam juga sempat aku tanyain penyair favorit Mei gimana, karena kata Mei kan juga favorit, yang dibilang penyair favorit itu kan semuanya tergantung karakter masing-masing ya. Iya benar. Karya-karya dari penyair siapa aja nih yang paling sering Mei baca dan jadi referensi buat jadiin ya ide atau imajinasi untuk membuat karya-karya lagi nih. Kalau aku sendiri buat penyair, aku lebih tertarik pada penyair pada angkatan 45-an. Karena mereka bisa menggunakan diksi-diksi yang tanda kutip frontal, ya, berani, kata-kata itu berani. Jadi aku lebih suka dengan puisi-puisi seperti itu sih, Kak. Aku bisa, kalau untuk penyair favorit sendiri, aku bisa ambil contoh W.S. Rendra. Puisinya yang judulnya Gugur itu adalah puisi pertama yang bisa bikin aku jatuh cinta sama puisi untuk waktu dulu itu W.S. Rendra. Selain itu Bapak Sutarji Kalsombahar itu dia gaya gaya bahasa puisinya juga ibaratnya mistis gitu loh Kak. Aku suka dengan sesuatu yang seperti itu. Tapi untuk penyair zaman sekarang, mungkin teman-teman kenal ya Firsa Besari, Wiranegara. Mereka kan pandai untuk mengambil hati kaula muda sekarang ya Kak, dengan tanda ibaratnya tema yang mereka bawakan adalah sesuatu yang romansa gitu. Tapi untuk aku sendiri, aku gini, coba untuk melestarikan sesuatu yang ibaratnya minoritas di sini. Kayak misalkan aku suka dengan uh, sastrawan pada angkatan 45-an seperti halnya W.S. Rendra, Khairil Anwar dan teman-temannya itu. Dan kalau untuk yang sekarang penyair sekarang maksud saya, aku lebih suka sama Ferry Sandi dan juga Pranita Dewi. Kalau untuk alasan aku suka sama Ferry Sandi ya, itu karena beliau juga sama visinya untuk apa? Mengupkan sastrawan-sastrawan pada masa lalu, puisi-puisi karyanya, dan dia juga punya karakter vokal yang sama dengan aku, karena tapi kan dia laki-laki jadi lebih ibaratnya lebih keras gitu loh kalau ngomong. Dan untuk Kak Pranita Dewi itu dia orang Bali, dan puisinya itu sebenarnya magis juga, dan dia lebih condong membuat puisi itu ibaratnya yang ada kaitannya sama dewa-dewa gitu. Dan untuk yang Pak Pranita Dewi itu perbedaannya apa dengan puisi-puisi yang lainnya? Biasanya dia uh, ini sih Kak, menggunakan mantra-mantra dalam puisi. Jadi sebelum kita masuk pada bait pertama kita melakukan puisi, itu biasanya ada mantra-mantra yang diucapkan dan itu bisa ibaratnya yang bikin audiens makin tertarik karena ini puisinya beda dan mistis gitu Kak. Wah, pengetahuan Mei benar-benar banyak banget.
nggak sih? Semuanya guys, sampai dari tahun-tahun, udah berapa tahun yang lalu, bahkan Mei ini patut banget beri contoh ya, karena kamu gak cuman mengidolakan penyair-penyair yang zaman now, tapi kamu paham banget sampai ke Khairul Anwar dan teman-temannya gitu kan. Itu benar-benar kamu itu benar-benar belajar sendiri buat ngulik pengetahuan mengenai puisi, atau kamu beli buku, sengaja beli buku gitu sih Mei, sampai kamu benar-benar, menurut aku ke knowledge kamu berkaitan ini kuat banget sih. Kalau aku sih sebenarnya semua ya, kalau aku memanfaatin internet aja sih Kak sebenarnya. Karena kalau gini, aku waktu itu aku lebih suka ke perpus daripada aku beli buku gitu loh. Karena untuk waktu itu kan aku apa-apa tuh serba cari uang sendiri. Aku misal mau barang A, itu aku mesti harus kayak ibaratnya untuk waktu SMA waktu itu aku mesti harus jualan sendiri. Jadi daripada untuk waktu itu aku kayak belum aku lebih baik ke perpus karena itu kan bacaan juga banyak ya buat puisi-puisi, jadi aku lebih sering ke perpus aja untuk waktu itu. Tapi untuk kalau untuk sekarang kita kan di online di internet kan banyak, jadi kita bisa ziarah aja lewat internet gitu kak. Itu iya sih. Benar, teman-teman, mari kita menyadarkan diri ini bahwa nggak ada lagi kata buat malas, sebenarnya buat literasi ya Mei. Salam literasi Mei. Nah guys, oh buat Mei sendiri, kenapa benar-benar tertarik ke hal-hal yang berbau kritik pemerintah, ke hal-hal yang puisinya lebih ke tegas, ke orientasi apa ya, kayak argumentasi, menyampaikan pendapat-pendapat gitu, ketimbang dengan romance. Karena kan kalau romance kan Mei buat terkenal, buat tren zaman sekarang tuh akan lebih mudah masuk ke target-targetnya gitu. Kalau misalkan ke yang menggebu-gebu itu kan segmennya beda lagi gitu. Gini, kalau untuk aku lebih tertarik sesuatu yang ibaratnya ya uh, puisi-puisi lama itu sebenarnya gini, aku nggak begitu suka sama romance ya kak, karena gini kalau aku lihat udah banyak nih orang-orang yang menyuarakan puisi romance dan aku juga mikirnya gini, aku nggak begitu tertarik gitu loh kak. Orang-orang sudah melakukan itu, jadi aku harus bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau misal nggak kita yang melakukan perubahan yang berbeda, itu siapa lagi gitu misalnya ya kak ya. Jadi aku lebih suka puisi-puisi yang mengkritik pemerintah dan sebagainya. Itu sebenarnya gini, aku juga nggak sesuai, ibaratnya gini, suara aku itu nggak begitu pas untuk nada-nada yang romansa gitu kak sebenarnya. Aku lebih suara karakter vokal aku tuh bener-bener kalau buat dipaksain buat kayak perempuan itu jadinya kayak sering aneh banget gitu loh kak. Jadi aku lebih dominan ke ini sih, Ya, tapi kan sesuatu kalau yang misalkan suara kamu yang ketekan kayak gitu Mei, emang kan suara bulat gitu, itu biasanya kamu sempet batuk gak sih? Karena jujur ya, aku pernah ngikut lomba baca puisi, dan itu kan perlu latihan dulu ya. Pas waktu kita latihan tuh bener-bener yang pas satu nada tinggi nget, langsung kayak gitu, kayak batuk-batuk gitu loh Mei. Kamu sendiri pernah gak sih Mei, atau sebenarnya tenggorokan kamu sudah terbiasa dengan bernada-nada seperti itu? Oke, kalau buat itu sebenarnya aku nggak pernah, aku malah selama ini, selama dari dulu ya kak, itu aku nggak pernah ngerasain batuk dan lain sebagainya, karena gimana ya, kita kan dari awal selalu vokal, kita vokal sambil lari-lari, kita ngomong artikulasi A, I, U, E, O, kita coba latihan bagaimana mengucapkan kata yang jelas ya, itu sampai kita teriak-teriak, tapi aku nggak ngerasain sakit sama sekali, aku nggak ngerasain kayak aduh sakit banget ini, enggak. Aku bahkan di situ kayak menikmati aja, karena aku juga ini sih ibaratnya jalanin semuanya kan karena ikhlas juga sih kak ya. Kalau misal kita berpikiran nanti sakit gitu kan ya, nanti kita bakal kayak waduh nggak bisa nih gitu. Kita kayak di zona aman aja. Aku pengen sesuatu yang berbeda, ibaratnya perempuan yang nggak sama kayak perempuan lainnya gitu loh kak. Kan ibaratnya pembaca puisi perempuan itu kan dia karakter vokalnya kan biasanya kayak mendayu-dayu, makanya aku pengen coba sesuatu yang berbeda. Jadi gini, jadilah sesuatu yang berbeda gitu loh, karena yang berbeda itu ya kamu bakal dilihat gitu. Berbagai itu namanya positioning. Di logistik belajar juga nggak sih? Kalau di manajemen pemasaran itu belajar banget, karena kita memang benar-benar harus membuat suatu perbedaan dari diri kita dengan orang lain, yang membuat diri kita itu jadi ciri khas, jadi suatu ketertarikan
dengan ya pesaing-pesaing kita gitu ya. Ya, Tapi benar. itu benar-benar, jadi guys, yang perlu kita tegasin yang pertama itu adalah kita harus memahami potensi diri kita, lebih mencintai diri kita, kemudian latihan, karena nggak semua orang itu tiba-tiba langsung sukses, langsung pintar, karena Mei pun juga tadi udah jelasin dia udah bertahun-tahun, dan ternyata Mei benar-benar belajar di Pacitan itu sampai vokal-vokalnya, sampai lari-lari ya Mei. Yap. Iya. Oke, kita kan gini, sebelum kita baca puisi kan kita mesti latihan ya, mulai dari mimik kita coba latihan senam muka dan lain sebagainya, kita coba puisi itu kan, meskipun kita biasanya kan aku lebih suka kayak membungkuk gitu kan nih Kak kalau baca puisi. Karena kita kan lebih penekanan gitu. Jadi kita kan harus ibaratnya yang utama itu tetap vokalnya kita harus bulat gitu. Kita harus ibaratnya bisa suara lepas, nggak boleh pakai suara ditahan. Sebenarnya aku bisa juga sih Kak pakai suara perempuan ditahan, tapi itu nggak sesuai dengan ini sih, ibaratnya di telinga pendengar gitu. Jadi kayak ibaratnya nanggung gitu loh, kalau dikatain perempuan juga ibaratnya nggak bisa indah gitu suaranya. Coba nih kita bedain ya, kita belajar nih, kita Ya, belajar bareng-bareng. Yang perempuan sama yang benar-benar ketekan Mei. Tapi jangan puisi, karena puisi kan naskahnya belum ada ya sekarang. Kita mungkin kayak ini aja jadi MC ceritanya. Kalau MC yang suaranya bulat gimana Mei? Kayak yang terhormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo aja deh. ya coba Coba. ya Kak ya. Bentar. Aduh, naskahnya nggak ada. Bentar, oke. Coba ya. Buat suara buat ibaratnya gini. Yang terhormat kepada Bapak Presiden Jokowi Indonesia, Presiden Jokowi, kepada Wakil Presiden dan aparat dan maaf dan Menteri. Eh, nggak ada naskahnya Kak. Kalau bisa ada Iya, naskahnya mah. emang kalau nggak ada naskahnya agak Coba. susah improve-nya. Iya sih, iya sih. Kalau Atau ke misal ini ibaratnya aja. kalau kalau misal nggak pakai suara bulat ya, itu ya coba nanggung, ibaratnya nggak ada powernya sama sekali gitu loh, nggak ada. Ibaratnya gini, kayak yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, aneh didengar tuh, kayak aneh gitu loh, nggak ada penekanan sama sekali gitu, nggak ada powernya. Bener banget sih. Jadi aku sebenarnya mau belajar juga. Aku biasanya gini nih. Misal nih kayak undang-undang dasar aja nih, pas waktu baca UUD, Ya, oke. itu kan ada suaranya ya Mei. Kalau aku mau upacara pasti aku mau mau berbeda gitu. Jadi coba deh, aku biasanya kayak gini. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa bener-bener kayak gebulat gitu. Kalau Mei sendiri gimana sih? Aku malu. Bentar. Nah, ini takutnya kalau kita lupa ini fatal nih. Iya, makanya Bentar. aku tadi kayak aku nanti kalau aku lupa patah. Aku lebih ini sih, kalau upacara waktu SMA waktu itu aku lebih ke ini apa, MC-nya Kak, lebih ke MC-nya. Kalau Oh, kamu pembawa nggak undang-undang, sih. iya gitu, pakai suara MC. Kalau buat coba ya, kalau buat undang-undang, misal, misal, aku udah lupa sih kan undang-undang tuh. Misal, Itu udah lama, udah 1 tahun tidak ini ya, tidak upacara masalahnya. Jadi ya, kita agak sedikit lupa. Nah, ini saya coba yang terhormat kepada Fauzan, Ketua LDK Apel PKPP. oke, oke, Itu lebih mudah diingat. Coba Mei. bentar dulu Kak. Oke, Fauzan Akmal nih. Yang terhormat kepada Fauzan Akmal Putra, Fauzan Akmal Putra, apa, bentar Kak, lupa. Sebagai eh, ketua itu Wah, ya. LDK. Iya, yang terhormat Fauzan Akmal Putra, Ketua LJK MTS APP Jakarta, yang kami hormati, ibaratnya gitu Kak, kalau misal pakai suara perut, sorry. Ketekan suaranya bulat banget. Keren, keren, Ya, keren. gitu. Aku benar-benar harus berlatih lagi. Karena voice over itu lumayan loh Mei, so ininya. Iya. Mhm. Kan di manajemen pemasaran kan kita di semester 3-nya belajar mengenai ini ya, voice over gitu. Kayak bikin iklan Oh radio gitu. gitu. Iya. Itu balahannya ya, Mei. Kalau misalnya kamu cari-cari kerja di situ, itu tuh hitungannya per kata tahu. Jadi nggak per berapa kali. Misalnya nih kamu recording satu naskah, nggak naskahnya yang dihitung, tapi kata yang kamu ucapin gitu. Jadi satu kata tuh kayak dikali 2.000 gitu. Berapa kata yang kamu ucapin, ada 500 k, ada berapa kata gitu. Jadi enak banget. Yang Iya buat sih.
buat kemarin Ada aku juga ketertarikan pernah main buat coba voice over kemarin, yang kemarin itu pasti di TikTok. yang itu kayak. Nah, buat ini sendiri apa ya? Ini Mei. Kalau misalkan ya ada orang nih yang benar-benar kayak pengen banget kan nulis puisi gitu. Tapi sebenarnya dia tuh merasa insecure atau gimana ya? Aku ngerasa kayak kata-katanya tuh masih berbelit-belit banget, Mei, termasuk aku. Itu gimana caranya, Mei? Tolong, tolong Oke, nasihati jadi aku mhm, buat tips. pemula, aku juga sebenarnya juga masih belajar ya kak ya. Jadi ini aku jawabnya sepengetahuan aku aja. Oke, kalau misal aku dulu waktu aku sebagai pemula juga, ini tuh yang pertama aku gini sih kak. Kalau buat nulis puisi itu yang pertama aku lihat dulu karya-karya orang lain. Aku lihat orang-orang eh, membacakan puisinya. Nah dari situ kan kita akan ibaratnya makin banyak pengetahuan kita kan ya mengenai diksi, mengenai kata-kata itu, bagaimana dia coba membacakan puisi yang ibaratnya ngena banget gitu. Yang penting kamu baca dulu, kemudian kamu lihat orang buat bacain puisi itu. Nah, setelah itu kamu bisa nentuin temanya apa. Setelah tema kita judul ya. Misalnya gini, kalau misal temanya tentang kematian, ya kita pakai judul yang karena judul kan bisa bikin orang lain tertarik ya kak ya sama puisi yang kita bawakan. Misalnya kalau kita ambil temanya kematian nih, berarti judulnya paling enggak coba deh kita ambil contoh perjalanan kubur. Nanti kan orang-orang bakalan bakalan bertanya-tanya nih ini yang dibahas di sini apa gitu loh. Perjalanan kubur, bayangin itu kan udah kayak kita udah meninggal, apa orang lain bakal mendeskripsikan itu bagaimana, nanti kan mereka bakal tertarik dengan itu. Kalau kita udah tahu judul yang ada kita bikin, kemudian kita coba buat menyusun, kita buat nyusun puisinya itu, kita nulis aja puisinya, ngalir aja. Setelah kita selesai, tapi kita fokusin ya, kita misal tentang kematian kita coba, misal kamu kaitkan dengan tragedi apa gitu, kamu spesifikin di situ biar nggak kemana-mana puisinya, meskipun itu temanya kematian gitu, jadi ada spesifiknya gitu. Kemudian setelah itu kamu coba buat pilih-pilih majas, kamu coba pilih-pilih diksi. Kalau misal diksi sendiri, misal kan kata di temanya kematian nih kak, kita bisa ambil ada kata biasa ya, ada kata wafat, meninggal, mati di sini. Nah ini kan termasuk kata-kata sehari-hari kita. Coba kita ambil diksinya uh, nyawa yang tak bertuan. Nah itu kan makin cantik daripada yang lainnya gitu sebenarnya. Itu kita harus coba untuk mengotak-atik diksi itu. Kalau udah itu kita coba yang terakhir itu kita ya udah kita coba baca ulang-ulang apa apa sih di sini yang perlu diganti kata-katanya, kira-kira maknanya berubah nggak sih kalau coba aku ganti dengan diksi yang lain gitu. Pokoknya kita harus memperhatikan diksi di antara kata dan juga di antara kalimat gitu supaya puisinya itu utuh gitu kan. yang penting yang penting kalian jangan nunggu kalian harus bisa diksi sih, yang penting kalian nulis aja, kuncinya tuh nulis aja ibaratnya gitu Bener banget sih, kan Mei tadi urut ya dari tema ke judul ke baru ke isinya. ya. Mau banget ya ada backsound. Nah, ini Mei, menurut Mei sendiri itu kebanyakan ya Mei, kadang-kadang orang tuh pusing di puisi, jadi dia duluin pusing ke judul. Jadi dia duluin nulis isi dulu baru ke judul. Ya. Kalau Mei sendiri lebih baik judul dulu baru puisi, isi atau isi dulu baru judul. Sebenarnya fleksibel juga sih kak, sebenarnya itu kadang kan judul kan bisa juga revisi berkali-kali, yang namanya judul kan supaya tertarik ya. Bahkan kalau kita meskipun kita nulis judul di awal, pas kita baca kan tetap tetap aja bisa kita revisi, jadi tergantung. Tapi kalau buat aku sendiri tuh biasanya aku nulis nulis ininya dulu sih kak. Nulis isinya dulu, nanti kan baru di situ ketemu nih benang merahnya apa, nah itu bisa kita buat judul sebenarnya. Dan buat judul itu kita bisa nentuin alternatif, jadi kan bikin judul kan gak cuma satu aja ya kak, ada banyak judul gitu loh. Jadi kita bisa coba buat diskusi sama orang lain, misalnya kalau itu buat lomba juga, itu bisa kita coba ya cari-cari yang sesuai itu yang mana gitu, yang unik yang sesuai gitu. Uh, Makasih banget Mei ilmunya. Biasa. Iya. Ternyata Mei kita tak terasa aja kita tuh udah mau sampai 1 jam teman-teman. Dan mungkin Mei
punya nasihat dan closing statement buat teman-teman, terutama kakak Tika juga gitu. Hal Oke. apa aja yang harus benar-benar dipersiapkan gitu dalam berkarya Mhm. mengenai puisi. Oke. Kalau buat ini sih ya, kita kan di sini belajar bersama ya. Aku di sini nggak menggurui kalian. Kita di sini itu belajar bersama, berproses bersama. Kalau misalkan bagaimana kita buat tetap memulai itu, yang penting kalian itu, yang penting niatnya. Kalau udah niat buat belajar, kalian niat buat bisa, itu kalian bisa ini sih sebenarnya, yang sama lawan sama malas kalian biasanya itu kayak yang mengganggu itu kan, kalau nggak kita mageran ya, mageran buat nulis, mageran buat baca. Maka yang terpenting itu adalah bagaimana kamu bisa memanage juga, memanage diri kamu supaya kamu tetap rajin buat ngelakuin itu, buat kamu baca, buat kamu nulis. Yang penting kamu di situ, kalau misal kamu kesulitan, kamu tuh jangan stop, kamu coba buat kan ide itu luas ya, itu tuh luas, ada banyak yang bisa kamu jadikan ide. Kalau kamu kesulitan menulis tuh, kamu nggak boleh stop, kamu nggak boleh menyerah di situ, pokoknya kamu itu tetap coba lagi gitu. Karena penyair-penyair besar juga, dia juga ini sih terombang ambing sebelum dia jadi ibaratnya seorang penyair yang besar. Jadi kalian tetap harus nulis, nggak boleh menyerah. Oke, gitu sih kak sebenarnya, jangan menyerah aja yang penting. Bener banget, Mei. Makasih banget karena yang udah dikasih ke kita dan jadi aku kasih kesimpulan sedikit. Jadi kata Mei tadi bahwa ini kayak kesimpulannya bahwa Mei itu suka puisi sejak SMP dan dia berlatih langsung dari komunitasnya desa Semen langsung. Dan benar-benar guys, kalau misalnya kita mau pintar, kita mau jadi suatu hal yang berbeda, maka kita juga harus berlatih memahami potensi diri kita. Nggak bisa tiba-tiba kayak kita patah semangat di tengah jalan gitu. Dan koreksi terus dan coba terus, jangan pernah apa ya, membandingkan diri kita juga dengan orang lain, kata Mei tadi kan juga kayak gitu. Nah, Ya. jangan lupa juga untuk referensi diksinya dan banyak-banyak membaca dari karya orang karena bisa dibilang itu kayak riset, kemudian kita mengembangkan uh, ide-ide kita untuk menulis. Mei, terima kasih banyak ya buat kesempatannya dan ilmunya. Iya, aku juga sebenarnya ngucapin terima kasih juga buat Kak Tika ya, yang udah eh, kita coba buat ngobrol santuy, aku coba buat berbagi ilmu aku, ilmu yang masih sangat dasar ini, kita coba bagiin buat teman-teman semua. Dan aku juga berterima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di sini, yang udah menyempatkan waktunya. Semoga selama kita melakukan sharing session tadi, ini semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Iya, benar banget. Oke guys, batas ini aja obrolan aku sama Melanie. Kalau misalnya kita berdua ada salah kata, kita mohon maaf banget karena kita masih masih basic banget dalam ilmu ini, kita masih belajar. Dan yang pastinya itu kalau misalnya kita ada sepenggal cerita sederhana yang sebenarnya bisa di-share untuk kebermanfaatan bagi orang-orang lain, pastinya kita bakalan share gitu. Tak luput karena kita hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Makasih Mei. Kita akhirnya ngobrol Iya. santunya. Kita bakalan join lagi di ngobrol santai part 6. Oke, makasih Kak Tika. Makasih Mei.